Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawasil habib man ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى الدلالة على الخير لابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله تعالى في كتابه إلى أن قال العلم بفرضيته أي أن يعلم من يريد الوضوء أن الوضوء فرض، والسابع أن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة وفيه حالات. Alhamdulillah, pada terakhir kita bahas yaitu kita sampai kepada syarat yang kelima di antara syarat sahnya wudu. Dan kita sudah sampaikan bahwasanya yang disebut syarat itu adalah perkara-perkara yang wajib dipenuhi sebelum wudu, bahkan berlangsung sampai dia wudu. Syarat salat, syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum salat, dan sebagian dari syarat itu berlangsung sampai kelar salat. Contohnya apa? Syarat sahnya salat. Contoh aja nih, walaupun bukan masalah wudu ya. Nutup aurat. Itu kalau mau salat harus nutup aurat. Itu harus ada dari sebelum salat sampai kelar salat. Nah, itu disebut dengan syarat. Kalau rukun itu adalah yang wajib dipenuhi ketika salat, ketika wudu, itu disebutnya fardu atau rukun. Nah, itu perbedaannya di situ. Artinya syarat ini lebih luas dibutuhkannya dibandingin rukun. Nah, kita sampai ke syarat kelima. Kita disampaikan juga pada pembahasan kemarin. Kita masuk ke syarat yang keenam. Apa syarat keenam sahnya berwudu? Syarat sahnya wudu yaitu al-ilmu bi fardiyatihi, yaitu mengerti bahwasanya wudu itu hukumnya wajib. Mengerti atau memahami bahwasanya wudu itu wajib. Emang ada orang wudu dia nggak tahu wudu itu wajib? Ada aja. Kalau dia nggak pernah ngaji, nggak pernah hadir majelis ilmu, dia pikir pokoknya setiap sholat ada wudu. Wudu itu apaan? Nggak tahu, pokoknya wudu aja. Wudu itu wajib lah kalau mau sholat? Saya nggak tahu. Setahu saya setiap orang mau sholat wudu. Sah nggak wudu orang kayak gini? Nggak sah. Karena dia nggak tahu wudu itu adalah wajib untuk melaksanakan ibadah sholat. Syarat keenam ini menandakan bahwasanya sangat penting yang namanya ngaji. Hati-hati. Makanya kata Sa'd Zubat apa yang sering saya sampaikan abiyatnya, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu bardudatun la tuqbalu. Setiap orang menjalankan ilmu agama, menjalankan ibadah tanpa ilmunya, maka akan ditolak pada hari kiamat. Salat, alhamdulillah salat, faham ilmunya, pokoknya saya tahu baca Fatihah, ruku', i'tidal, sujud sampai salam. Tahu gak kalau mau salat itu wudu? Tahu saya. Apa hukum wudu? Nggak tahu saya hukum apaan ya. Artinya selama ini dia salatnya kagak sah. Kenapa? Karena wudunya kagak sah. Syarat wudu kita sah harus tahu wudu itu hukumnya fardu. Setiap mau sholat wajib wudu. Bukan kagak tahu bahwa wudu itu
wajib. Hati-hati. Maka di situ kan bisa kita ngambil kesimpulan bahwasanya emang sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah apa? Fardu bagi setiap orang muslim. Kenapa muslim enggak disebut? Ya termasuk. Kalau muslim disebut, mukmin disebut, artinya mukminah juga termasuk. Kenapa jarang disebut mukminah? Karena Allah Subhanahu wa taala nyiptain Nabi Adam sebagai apa? Khalifah. Dan yang pertama diciptakan manusia itu laki apa perempuan? Laki. Maka ketika disebut laki, maksudnya perempuan juga ikut. Begitu ya. Karena kalau kita ditanya sama orang, kenapa sih ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi itu redaksinya selalu ke laki, hampir jarang ke perempuan. Hukum-hukum tuh wajib nggak wajib itu semua ke laki. Antum jawab perempuan tuh ngikut, karena yang pertama diciptakan sama Allah laki, perempuan diciptakan dari laki-laki. Artinya kalau laki wajib, apalagi perempuan, gitu maksudnya. Udah satu paket, min dzakarin wa unsa, laki-laki dan perempuan. Nah, di sini kita harus mengetahui. Makanya kalau kita ngaji tahu, antum ditanya sama orang, apa hukum wudu? Wudu itu kadang-kala wajib, kadang-kala sunnah. Kapan saya wajib wudu? Kalau mau sholat. Kapan saya sunnah wudu? Mau tidur. Kalau mau tidur apa hukumnya? Sunnah wudu. Lah kok bisa bedain begitu? Karena saya ngaji. Nah, tanya sama orang nggak ngaji, apa hukum wudu? Sunnah. Berarti kalau saya sholat tanpa wudu boleh nggak? Boleh-boleh aja. Cuman umumnya orang sholat pakai wudu. Sah nggak selama ini di sholat? Nggak sah, karena dia nggak tahu hukumnya. Makanya syarat ke-6 syarat sahnya sholat, syarat sahnya wudu, yaitu dia harus tahu wudu itu wajib dalam melaksanakan sholat. Kadang-kala sunnah seperti kalau mau tidur. Nah, dan jaga wudu selalu juga, sunnah juga ya. Selalu menjaga wudu walaupun nggak ibadah, sunnah. Ente mau kerja ada wudu terus menerus, itu sunnah. Ente mau kegiatan apapun, bukan lagi mau sholatnya, tapi ente wudu buat jaga wudu, itu sunnah. Cuman kalau ente wudu buat sholat, hukum wudu adalah wajib. Gitu, harus tahu. Semua itu dari majelis ilmu. Kemudian yang ketujuh, an la ya'taqida fardhan min furudhihi sunnah. Yang ketujuh yaitu tidak meyakini bahwa salah satu fardu wudu adalah sebagai sunnah. Ulang. Yang ketujuh, tidak meyakini bahwa salah satu perbuatan yang fardu dalam wudu dianggap sunnah. Itu sah nggak wudu orang kayak gitu? Di sini dikasih beberapa keterangan, ada beberapa perincian ya. Itu terus saya dua tadi ya. Tidak meyakini bahwa salah satu fardu wudu dianggap sunnah. Maksudnya gimana? Di sini ada perinciannya. Satu, taratan ya'taqida anna kulla af'alil wudu'i furudun fayasihhu minhul wudu'. Satu, tulis. Jika meyakini seluruh perbuatan dalam wudu adalah fardu. Jika meyakini seluruh perbuatan dalam wudu adalah fardu, termasuk basuh kuping, basuh kuping apa hukumnya? Sunnah, leher, songkai semua dianggap fardu sama dia. Jikalau dia meyakini seluruh perbuatan dalam wudu adalah fardu, maka hukum wudunya sah. Itu pertama. Ada orang seandainya awam nanti tanya, itu wudu, apa yang fardu dalam wudu? Semuanya fardu. Termasuk basuh telinga fardu? Iya, fardu. Sah gak wudunya? Ya bagus, yang sunnah dianggap wajib. Kalau sunnah dianggap wajib, bagus. Itulah karakternya para sahabat. Sahabat apapun yang sunnah dianggap wajib oleh mereka. Sebagaimana Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab, siwak bagi dia itu wajib. Padahal adalah sunnah. Kenapa diwajibin? Karena kata dia, kalau ente benar cinta Nabi, semua yang Nabi lakuin pasti bagi ente wajib ente lakuin, ente ikutin. Yang bisa kita ikutin sebagai umat ya, walaupun ada beberapa khususiyat buat Rasulullah.
Ada beberapa hal khusus hanya buat Nabi. Contoh apa? Nikah lebih dari 4, orang biasa nggak boleh. Itu hanya khusus buat Rasul. Puasa 3 hari berturut-turut tanpa buka puasa tanpa sahur nggak boleh bagi orang lain. Itu khusus untuk Rasulullah. Ada perbuatan-perbuatan khususiyah. Tapi umumnya perbuatan Nabi itu sebagai contoh buat kita. Sehingga sahabat anggap Nabi lakuin apa aja wajib bagi mereka. Itulah cintanya sahabat. Wajar mereka memberikan harta dan nyawa demi agama dan demi membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat di zaman Nabi dulu, siapa lupa namanya, bin Duthna dia, nama aslinya lupa. Beliau ini disandra sama orang kafir. Disandra, udah tinggal dibunuh nih, mau dipancung udah. Mereka bilang sama sahabat, mau nggak ente selamat? Dibilang syaratnya apaan? Syaratnya ente bawa Muhammad ke sini. Ente pulang. Muhammad ente bawa kemari, kita pancung, ente pulang. Apa nih sahabat mau? Kalau posisi kita itu sahabat gimana? Masih mikir-mikir juga tuh pasti itu. Daripada gue mati. Ini sahabat bilang apa? Jika sekarang Rasulullah di rumahnya kena duri ke kakinya, saya kagak rebo. Sekarang nih Nabi dalam rumahnya nih, tiba-tiba ada duri nusuk kakinya, saya nggak ridho. Apalagi saya bawa kemari, nggak mungkin. Udah pancung aja lah, dipancung. Gimana tuh cintanya sahabat? Makanya nggak boleh kita ini mencaci maki atau menghina salah satu sahabat Rasulullah. Hati-hati. Ini kan ada kelompok yang disebut dengan Syiah, naudzubillah min dzalik. Nggak tahu mereka baca sejarah dari mana, apa salah baca kitab atau kitabnya kebalik, sehingga milih-milih. Pokoknya Ahlul Bait ini mulia. Bagus memuliakan Ahlul Bait, emang wajib. Cuman sahabat 1, 2, 3 ini sahabat terlaknat. Lu siapa? Ente siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngomong apa pada akhir hayatnya sebelum meninggal? Urqubu apa? Urqubu Muhammad dan fi ahli baitih. Jaga kehormatan Nabi Muhammad dengan menjaga keluarganya. Itu pesannya siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab, begitu dia dapat izin dari Sayyidina Ali untuk nikah dengan anaknya Sayyidina Ali namanya Kalthum. Dia masih kecil. Sayyidina Umar waktu jadi khalifah ngomong sama Sayyidina Ali, boleh gak Kalthum anak antum tuh jadi istri anak? Kata Sayyidina Ali, anak saya masih kecil. Ya nggak sekarang, yang penting saya dapat izin dulu. Kata Sayyidina Ali, pasti saya kasih. Masa saya nggak kasih kepada Umar bin Khattab? Langsung keluar dari rumah Sayyidina Ali, dikumpulin semua sahabat sama dia. Ngumpul. Ucapin selamat ke saya, kata Sayyidina Umar. Selamat kenapa wahai mukminin? Apakah kalian nggak dengar Nabi bilang apa? Setiap nasab turunan di hari kiamat akan terputus, kecuali nasab turunanku, kata Nabi. Nggak akan terputus sampai hari kiamat. Dan saya dapat turunannya Nabi. Maksudnya anaknya Sayyidina Ali. Dapat kekeluargaan dari Nabi. Digirang. Diminta diucapin selamat. Gimana itu cintanya sahabat ke Rasulullah dan apa keluarganya? Ini muncul kelompok, masya Allah, caci sono, caci sini. Pokoknya ini laknat. Lah lu siapa? Jangan-jangan nanti kalau di zaman Nabi termasuk orang munafik. Nabi teriak perang bilang sakit perut. Ayo besok perang, pedang siapin. Waduh, kayaknya sakit pala ya Rasulullah. Kayak lagi mules nih. Bisa jadi itu begitu, jangan-jangan tuh yang laknat. Jangan wa ma jara bainas sahabati naskutu anhu wa ajrul ijtihadi nuthbitu. Apa yang terjadi antara sahabat diam itu mereka punya ijtihad. Dan sahabat berselisih masalah agama, nggak pernah masalah harta. Beda sama kita ribut harta mulu. Kalau sahabat soal agama. Terjadi peperangan kesalahpahaman Sayyidina Ali dengan Sayyidina Aisyah, itu masalah siapa yang membunuh Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman. Sayyidina Aisyah curiga dengan orang yang dicurigain ini di kelompok Sayyidina Ali. Sayyidina Ali waktu jadi khalifah, itu mereka yang bunuh Sayyidina Utsman tuh. Sayyidina Ali bilang, ada bukti nggak? Tapi kecurigaannya kuat bahwa mereka pembunuhnya. Soalnya ketika terjadi pembunuhan kepada Sayyidina Utsman, mereka kayak gembira. Jadi dicurigain mereka yang bunuh. Kata Sayyidina Ali, selama nggak ada bukti kuat, saya nggak bisa pancung mereka. Kalau ada bukti, saya yang pancung mereka sendiri. Saya jajarin, saya pancung atau cuman ada buktinya nggak? Nah itu terjadi apa? Perselisihan. Semua urusan agama.
Nggak ada kayak kita ya, urusan apa? Urusan fulus berantem, urusan agama apa? Agama nggak usah dibela, ada Allah yang bela. Kenapa nggak begitu juga di zaman Nabi ya? Nabi ngapain perang ya? Tinggal ngomongnya sahabat ya, Rasulullah udah nggak usah perang kita ya. Agama kan Allah bela. Antum kan Nabi, sendiri bisa aja dakwah kan, nggak usah ngajak-ngajak kita. Ternyata nggak seperti itu. Emang agama harus dibela. Allah mau lihat sejauh mana keikhlasan kita dalam membela agama. Yang pertama, jika dia menganggap seluruh perbuatan wudhu itu fardu, maka sah wudhunya. Yang kedua, jika dia menganggap seluruh perbuatan wudhu adalah sunnah, basuh muka, tangan, usap kepala, basuh kaki, sunnah semuanya dianggap, maka fardunya maka wudhunya tidak sah. Itu yang kedua ya. Kebalikan yang pertama, jika menganggap seluruhnya sunnah maka tidak sah. Yang ketiga, wataratan ya'taqidu anna fihi furudan wa sunanan la yumayyizu bainahuma. Yang ketiga, jikalau dia menganggap sebagian perbuatan wudhu ada yang fardu, sebagian ada yang sunnah. Ini yang ketiga nih. Jikalau dia menganggap sebagian perbuatan dalam wudhu fardu, sebagian lagi sunnah. Walam yumayyiz, tapi dia tidak tidak membedakan mana yang, tidak menunjukkan mana yang wajib, mana yang sunnah. Pokoknya kalau ditanya apa hukum perbuatan dalam wudhu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi dengan menjelaskan mana yang wajib, mana yang sunnah, tanpa menjelaskan mana yang wajib, mana yang sunnah. Dalam hal ini ada dua pendapat ulama. Ada dua pendapat ulama. Yang ketiga ya, jika dia menganggap sebagian perbuatan wudhu fardu, sebagian sunnah, tanpa dia menjelaskannya mana yang fardu, mana yang sunnah, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Yang pertama, jika dia orang awam, maka wudhunya sah. Ada orang awam wudhu, begitu wudhu kita tanya tadi wudhu perbuatan dalam wudhu kan ada basuh muka, tangan, kepala, kaki, telinga, mana yang wajib, mana yang sunnah. Pokoknya dalam wudhu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia nggak ngejelasin. Pokoknya setahu dia begitu, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dia orang awam, sah gak wudhunya? Sah. Ini muttafaq, sepakat antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli. Kemudian jika dia orang alim, ini masih berkaitan yang sama ya. Jika dia orang alim, maka kata Imam Ibnu Hajar sah wudhunya. Kata Imam Ramli nggak sah. Kalau orang alim harusnya ngejelasin dong mana yang wajib, mana yang sunnah. Masa ditanya perbuatan wudhu apa hukumnya? Ada yang wajib, ada yang sunnah, nggak ngejelasin. Padahal dia orang alim, nggak sah kata Imam Ramli. Imam Ibnu Hajar bilang apa? Sah, nggak apa-apa. Yang penting dia kan nggak mengutarakan, dia tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, cuma nggak ngejelasin aja. Imam Ibnu Hajar bilang sah, Imam Ramli bilang nggak sah. Karena menurut Imam Ramli kalau ditanya orang alim itu ngejelasin, ini wajib, ini sunnah. Siapa tahu yang nanya emang orang kagak paham, makanya dia nanya. Kata Imam Ibnu Hajar nggak perlu dia ngejelasin. Orang kan cuma nanya perbuatan dalam wudhu ada apa hukumnya, dia jawab oh ada yang wajib, ada yang sunnah, selesai. Dia nggak perlu jelasin kata Imam Ibnu Hajar. Makanya wudhunya sah aja kalau orang alim begitu. Imam Ramli bilang nggak bisa, dia harus ngejelasin. Ada dua perbedaan ya. Masalah yang ketiga ya, jika menganggap sebagian perbuatan wudhu ada yang wajib, sebagian ada yang sunnah tanpa menjelaskannya, maka kalau dia orang awam, sepakat ulama sah wudhunya. Jika dia orang alim, kata Imam Ibnu Hajar sah, Imam Ramli bilang nggak sah. Kenapa alasan Imam Ramli bilang nggak sah? Dia nggak ngejelasin karena dia paham. Bisa jadi yang nanya adalah orang yang pengen tahu. Imam Ibnu Hajar bilang nggak perlu dia ngejelasin. Orang kan cuma nanya sebatas begitu. Kalau dia mau ngaji datang ke majelis, bukan nanya di jalanan. Oh, gitulah bahasanya. Kalau bahasa kita ya, menurut Imam Ibnu Hajar seperti itu. Karena
prinsip para ulama kita itu menyampaikan ilmu kepada orang yang haus akan ilmu. Kalau orang cuma bercanda-bercanda ngaji, itu nggak bakal diajarin sama mereka. Ulama-ulama kita begitu. Seperti Imamul Haddad kan bilang dalam kitabnya, antum sampaikan ilmu kepada orang yang benar-benar butuh ilmu. Yang cuma main-main atau cuma ngetes-ngetes, jangan ngejelasin apa-apa ke dia, biar ini ada orang bodoh. Soalnya kagak ada apa? Keseriusannya. Mau ngapain ngajarin ilmu kepada orang yang nggak serius. Nah itu sama Imam Ibnu Hajar prinsipnya begitu. Kita punya guru-guru nih, para habaib ngikutin Imam Ibnu Hajar. Kalau dia cuma main-main nanya doang ya nggak usah jelasin. Mau ngapain jelasin? Boleh dibilang, wahai Imam Ibnu Hajar, saya ingin belajar. Duduk di majelis ilmu, gue jelasin nanti di majelis ilmu. Tapi beneran ngaji, bukan nanya lagi wudhu atau tiba-tiba datang nanya lagi kita lagi duduk. Imam Ramli bilang nggak apa-apa, jelasin, siapa tahu dia mau tahu. Itu ada dua pendapat. Kemudian yang keempat, yang terakhir, wa taratan yaqul inna mashar ra'si wa ghaslir rijlaini ahadahuma sunnatun wa lam yu'ayyin fayasih li'annahu la ya'taqida fardan mu'ayyanan annahu sunnah. Yang keempat, jika dia menganggap antara mengusap kepala dan membasuh kaki salah satunya ada yang sunnah. Nah ada orang sana ngomong gitu nih. Nah, ketika kita tanya apa hukum mengusap kepala dengan basuh kaki dalam wudu, dibilang ada yang wajib, ada yang sunnah. Padahal setahu kita ada wajib kan, dua-duanya kan, ngusap kepala basuh kaki wajib. Ini orang ngomong ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi kagak nunjuk mana yang wajib, mana yang sunnah. Cuma ngomong gitu doang, nggak nunjuk. Yang sunnah tuh basuh kepala, ngusap kepala, basuh kaki wajib, nggak nunjuk begitu. Pokoknya antara ngusap kepala dan basuh kaki ada yang wajib, ada yang sunnah, tanpa dia menunjuk yang mana. Maka kata ulama masih sah wudunya. Kenapa masih sah? Karena dia tidak nunjuk yang mana, cuman ngomong doang, masih sah. Dia kan nggak nunjuk, kecuali dibilang antara ngusap kepala dan basuh kaki ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang sunnah adalah basuh kaki, usap kepala wajib. Nah itu baru nggak sah. Dia kan cuma ngomong doang, basuh kepala sama basuh kaki, mana yang wajib, mana yang sunnah? Dijawab ada yang wajib, ada yang sunnah. Padahal yang kita tahu adalah dua-duanya wajib kan? Dibilang ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia kagak nunjuk yang mana, cuma ngomong doang. Sah gak wudunya? Masih sah, masih sah ya. Jadi ada empat gambaran dari syarat yang keberapa tadi itu? Syarat yang ketujuh ya, yaitu an la ya'taqida fardhan min furudhihi sunnah, yaitu tidak meyakini bahwa salah satu fardu dalam wudu dianggap sunnah. Kalau langsung dianggap sunnah nggak sah. Kita tanya sama orang awam, itu wudu apa hukum wudu? Wajib. Saya mau tanya, dalam wudu itu kan basuh tangan, apa hukum basuh tangan? Sunnah. Nggak sah wudunya, karena jelas basuh tangan adalah apa? Wajib. Nah itu maksudnya, jangan meyakini salah satu fardu dalam wudu dianggap sunnah, ditunjuk sebagai sunnah, nggak sah wudunya. Tapi dalam hal ini ada perinciannya. Jika ada orang-orang bilang semua perbuatan dalam wudu itu wajib semuanya, basuh kelepek, basuh telinga, basuh leher, wajib semuanya, masih sah wudunya. Jika ada orang menganggap semuanya sunnah dalam wudu, basuh muka, tangan, kaki, semuanya sunnah, sah nggak wudunya? Nggak sah. Yang ketiga, jika dia menganggap ada sebagian dalam wudu yang wajib, ada sebagian yang sunnah. Kita tanya sama orang, apa hukum wudu? Di perbuatan dalam wudu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia kagak ngejelasin. Dalam hal ini ada dua pendapat. Kalau dia orang awam, sepakat ulama sah. Dia ketika ditanya apa perbuatan dalam wudu, ada yang wajib, ada yang sunnah, cuman nggak ngejelasin dia. Sah gak wudunya? Kalau dia orang awam, sah. Kalau dia orang alim, Imam Ibnu Hajar bilang sah, Imam Ramli bilang nggak sah. Kenapa? Karena kata Imam Ramli, dia harus ngejelasin, karena dia alim, harusnya ngasih tahu apa aja tuh yang wajib, apa aja yang
sunnah. Imam Ibnu Hajar bilang kagak usah ngasih tahu, dia kan cuma nanya begitu doang. Perbuatan dalam wudu apa hukumnya? Dia jawab ada yang wajib, ada yang sunnah, selesai. Sah wudunya walaupun dia orang alim. Dalam hal ini ada dua pendapat. Yang keempat, jika dia menganggap antara usap kepala atau basuh kaki ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi dia nggak nunjuk yang mana. Dia nggak nunjuk yang mana. Antum tanya orang mungkin ngaji baru, kita tanya, ente pas wudu usap kepala mau basuh kaki nggak? Iya. Apa hukum itu? Dibilang ada yang wajib, ada yang sunnah. Tapi dia kagak jelasin, nggak bilang itu pala yang wajib, kaki sunnah, enggak. Dia bilang apa? Ada yang wajib, ada yang sunnah, begitu doang. Sah nggak? Masih sah, masih sah ya, selama dia nggak nunjuk. Kalau nunjuk nggak sah. Kayak syarat yang pertama, syarat ketujuh kan intinya apa? Jangan menganggap salah satu perbuatan dalam wudu yang wajib dianggap sunnah. Berarti kan itu udah nunjuk. Apa hukum basuh tangan? Sunnah, nggak sah wudunya. Jadi selama ini kita basuh tangan ketika wudu sunnah. Iya sunnah menurut saya. Lah nggak sah wudu loh berarti. Nggak bisa bedain mana yang wajib, mana yang sunnah. Dalam hal itu ada perinciannya lagi. Nganggap semua wajib sah, nganggap semua sunnah nggak sah. Nganggap sebagian wajib, sebagian sunnah tanpa ngejelasin sah kalau dia orang awam, kalau dia orang alim masih sah menurut Imam Ibnu Hajar. Imam Ramli bilang nggak sah. Yang keempat, jika dia menganggap antara usap kepala dan basuh kaki ada yang wajib, ada yang sunnah tanpa nunjuk yang mana, masih sah juga. Ya ada 4 gambarannya. Paham kan nih? Kalau nggak paham ulang lagi. Paham ya? Jelas kan? Insya Allah sih pada paham semua. Kalau mau selamat bagi orang awam yang pernah ngaji, gimana caranya supaya wudu saya sah? Anggap aja semuanya wajib, selesai udah. Gitu aja. Semuanya lo anggap wajib deh, basuh telinga wajib, semua wajib. Bukan sunnah tuh. Udah lo masa beda-beda lo nggak ngerti. Nah, kalau nggak ngerti anggap aja wajibnya semuanya udah, biar aman. Sambil ngaji. Nah, kemudian yang ke berapa nih? Yang ke-8 ya. Yang ke-8, al-ma'at tahur. Apa arti al-ma'at tahur? Yaitu air yang suci, mensucikan, atau bahasa gampangnya air mutlak. Air suci mensucikan. Itu syarat untuk wudu. Nggak boleh pakai air suci yang tidak mensucikan. Contohnya apa? Air kopi, air teh, air kelapa. Kan kalau beli air kelapa disebutnya air kan, air kelapa. Ente pakai buat wudu bisa nggak? Nggak bisa. Itu suci, bisa diminum. Tidak mensucikan untuk wudu. Paham ya? Suci artinya bisa dikonsumsi. Mensucikan, nggak mensucikan artinya nggak bisa dipakai buat wudu. Buat wudu ngilangin najis nggak bisa pakai air kelapa, air teh nggak bisa. Jadi harus menggunakan air suci sekaligus mensucikan, yaitu air mutlak atau air yang jernih, air asli. Bahasa ya, air asli atau air jernih itu syarat sahnya wudu. Kalau airnya itu nggak jernih, kotor karena tanah yang ada di bawahnya, mungkin kayak air kali karena hujan deras, tuh air sebenarnya bening, sungai bening karena hujan apa? Jadi keruh, sah nggak? Masih sah, karena itu bagian dari apa? Dari tempat airnya. Kalau air berubah karena tanah dan karena lumut, itu masih sah. Kenapa masih sah? Karena air berada di situ kan. Nggak mungkin sungai kita bikinin apa? Ubin. Sungai segede-gede sepanjang-panjangnya atau berapa ribu hektar, yuk kita ubinin yuk. Nggak mungkin. Karena di situ dia ada airnya di situ, nggak apa-apa kalau berubah karena tanahnya atau karena lumut. Karena lumut apa? Emang berasal dari air. Perubahan karena lumut dan tanah nggak apa-apa. Contoh antum di rumah tiba-tiba pas lagi buka keran karena hujan deras seharian keruh keluarnya, sah nggak wudu? Sah, karena itu keruh karena tanah dan air berasal dari tanah juga keluar. Nggak bisa ente saring dulu, repot urusannya. Itulah nikmatnya Islam. Tidak memaksa kita harus cari air yang bersih. Ada tanahnya, ilangin dulu, repot kalau begitu.
apalagi di daerah Palembang atau Palembang itu airnya hampir rata-rata itu agak keruh karena dia kecampur dengan apa? Sungai Musi ya. Makanya kita buka air mau digali sumur kayak keruh, ada kemerah-merahannya. Yang nggak cocok mah bisa bentol-bentol badannya. Yang cocok mah kalau dia di sono mau dicocok aja, dia udah tinggal di sono dari kecil lah. Nah itu bisa nggak dipakai? Bisa, nggak apa-apa. Karena sulit untuk dipisahkan dari air, ya. Tanah atau lumur. Itu masih sah. Jadi syarat yang ke-9, kalau ingin wudhu, siapkan dulu air yang suci mensucikan. Dalam kurung air mutlak. Apa itu air mutlak? Air yang jernih. Termasuk air suci tidak mensucikan kan air musta'mal. Air musta'mal bisa nggak kita pakai buat bikin teh, kita masak? Air musta'mal habis wudhu tuh yang netes dari anggota wudhu kan musta'mal tuh, netes kita kumpulin lagi dapat sebaskom, kita masukkan ke ketel, tau ketel ya? Masak air deh buat ngeteh, boleh nggak apa-apa. Itu suci, tidak mensucikan. Walau kalau itu jijik nggak apa-apa sih. Kalau itu berapa orang yang wudhu di situ nggak tahu deh tuh. Cuman ada ya Allah, Anas waktu itu pernah baca di kitab itu air bekas wudhu itu bisa mengobati banyak penyakit kata sebagian ulama. Kayak anak-anak, kalau itu punya anak itu apa namanya demam atau dia diare, katanya air bekas wudhu ibunya. Kalau nggak salah kata-kata si almarhum alaihi rahmatullah ngurus kumpul, itu diantara kata-kata beliau tuh. Kalau anak demam atau apa namanya diare, suruh ibunya wudhu. Tetesan air wudhu dari anggota wudhunya itu dikumpulin, jadi dibawain di wadah biar netes ke situ, kasih minum anaknya sedikit, itu sembuh karena ada keberkahan bekas air wudhu. Subhanallah itu ya, wudhunya ibu buat anak tuh serba obat semua. Bahkan kan kalau dokter aja bilang kalau anak lagi demam, kalau bisa buka baju tuh anak, kita juga nggak pakai baju, peluk. Itu kalau sama ibunya lebih cepat dingin daripada sama bapaknya. Sama bapaknya sih juga bisa ya, cuma agak lama. Kalau sama ibunya cepat dingin, cepat turun panasnya. Subhanallah ya. Itulah udah anugerah dari Allah. Makanya kenapa sampai Nabi bilang ibumu 3 kali baru bapakmu. Kemudian yang ke-10, yang ke-9. Yang ke-9, izalatun najasatil ainiyah. Syarat ke-9 syaratnya berwudu yaitu menghilangkan najis ainiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis yang nampak, itu ainiyah namanya. Ainiyah diambil dari kata ain, mata. Najis yang bisa dilihat dengan mata, maka disebut dengan ainiyah. Najis ainiyah. Apa arti najis ainiyah? Najis yang bisa dilihat dengan mata, maksudnya kelihatan najisnya. Nah itu butuh dihilangkan dulu sebelum berwudu. Dalam hal ini emang ada pembahasan juga antara ulama. Jadi kata ulama begini, idza kanat la tazulu bi ghaslatin wahidatin fayajibu ghaslatan bil ittifaq. Jika antum wudu tapi di badan kita ada najis yang nampak, contohnya apa? Bercak darah dah, taruh dah di tangan kita lagi wudu nih, ada bercak darah, sah gak wudunya? Ya sah. Cuman kalau dia basuh yang pertama belum hilang juga, berarti butuh 2 kali sampai 3 kali basuhan, ya harus basuh terus sampai hilang dulu dia punya apa? Bekas darah, baru dihitung sekali basuhan tuh. Paham ya? Jadi kalau ada najis, kalau bisa hilang sekali basuh, ya nggak apa-apa udah. Sekali basuh langsung apa? Luntur juga, udah dihitung apa? 1 basuhan. Udah ngikut soalnya. Kalau kagak, harus butuh berapa kali basuhan? Harus dibasuh dulu berapa kali. Udah hilang, baru sekarang ente basuh untuk basuhan wudunya. Paham ya gambarannya? Itu kalau najis ainiyah. Walaupun di sini ada khilaf antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Imam Rafi'i bilang kalau ada najis
yang bisa hilang dengan satu kali basuhan, nggak cukup juga satu kali basuhan. Arti begini, anggap najis di tangan, habis basuh muka, basuh tangan, sekali basuhan dihilang. Imam Rafi bilang belum cukup. Itu yang sekali itu anggap buat apa? Ngilangin najis doang. Sekarang basuh lagi sekali, buat wudunya. Itu kata Imam Rafi. Imam Nawawi bilang kagak usah. Kalau sekali kita basuh, nih pas basuh muka, basuh tangan, di sini ada najis. Pas sekali basuh langsung luntur juga deh. Itu najis hilang juga. Cukup itu satu basuhan udah. Untuk ngilangin najis plus untuk wudunya. Jadi ada dua pendapat. Tapi al-mu'tamad pendapat Imam Nawawi. Cukup sekali basuh. Dia selama ngikut selesai udah, nggak usah dipikirin. Nggak usah berkali-kali ya. Imam Rafi bilang nggak bisa. Walaupun sekali basuhan langsung hilang, itu baru basuhan ngilangin najis. Basuh lagi sekali lagi buat wudunya. Imam Nawawi bilang kalau emang najisnya langsung hilang sekali basuh, udah itu dihitung buat wudu juga udah. Jadi buat najis plus buat wudu. Ada dua pendapat ya. Jadi intinya begini. Izalatun najasatil ainiyah ini lebih bagus ente hilangin sebelum wudu, lebih bagus daripada ribet. Sebelum itu wudu, kalau ada najis di anggota wudu dan di badan kita juga karena kita mau sholat kan, hilangin dulu dah, baru ambil wudu. Kalau enggak lupa sambil wudu kita sambil ngilangin najis boleh nggak? Boleh aja, boleh nggak masalah. Sambil wudu sambil ngilangin najis. Kalau najisnya nggak bisa hilang dengan sekali basuhan, harus berkali-kali, maka harus wajib berkali-kali sampai bersih baru dihitung sekali basuhan. Kalau najis bisa hilang sekaligus, sekali basuh langsung apa? Hilang juga ngikut. Cukup kata Imam Nawawi, nggak perlu basuhan baru lagi, itu dihitung buat wudu juga. Imam Rafi bilang nggak cukup, harus dua kali tetap. Walaupun sekali basuhan hilang, itu baru dihitung apa? Buat basuhan ngilangin najisnya doang. Sekarang basuh yang kedua buat angkat hadasnya. Paham gambarannya? Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya sebelum wudu hilangkan dulu najis yang ada di badan kita biar kagak rumit. Cuman kalau ada orang lupa sambil wudu anggap darah di kaki, udah basuh muka, basuh tangan, basuh pala, tinggal kaki, waduh ada najis nih, sah nggak wudunya? Sah, nggak masalah, terusin. Kalau di kaki itu darah sekali basuhan hilang, cukup kata Imam Nawawi, udah itu buat ngebasuhin najis plus apa? Plus buat wudu aja. Berarti sekali basuhan hitung sekali, tinggal dua kali lagi kan setiap anggota badan apa? Tiga. Imam Nawawi bilang nggak bisa, basuhan pertama buat ngilangin doang. Sekarang baru dihitung itu ngebasuh kaki yang keduanya. Artinya kaki yang ada najis berapa kali dibasuh? 4. Yang sekali kan buat najis. Yang 3 kali baru buat wudu. Kalau kata Imam Rafi'i. Kalau Imam Nawawi bilang enggak, cukup udah 3 kali. Basuhan pertama udah dihitung, basuhan kedua tinggal yang ketiga. Oke, daripada rumit ya hilangin terlebih dahulu najisnya ya, seperti itu ya. Kemudian jaryul ma 'alal udwi. Masih banyak nih, sampai ke 10 dulu dah. Sampai ke 9, yang 10 insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Faham ya? Ana ulang lagi yang kita bahas tadi dari yang berapa itu? Kan 6 ya. Al-ilmu bi fardhiyatihi, yaitu wajib atau meyakini apa? Harus meyakini bahwasanya berwudu itu hukumnya wajib untuk sholat, wajib untuk megang Al-Quran, wajib untuk tawaf, wajib buat khutbah Jumat. Itu harus tahu tuh, wudu wajib buat sholat, buat khutbah Jumat. Pokoknya setiap pintu mau sholat ini tahu wudu itu hukumnya wajib. Kalau dia nggak tahu kagak sah wudunya. Kemudian yang kedua, yang ketujuh, tidak meyakini salah satu fardu dalam wudu dianggap sunnah. Kalau salah satu fardu dalam wudu dianggap sunnah, maka hukum wudunya tidak sah. Basuh tangan apa hukumnya? Sunnah, nggak sah wudunya berarti. Cuman dalam hal ini ada perinciannya lagi. Kadangkala ada orang menganggap seluruh perbuatan wudu adalah wajib, basuh muka, tangan semua wajib, maka wudunya sah.
Ada orang menganggap semuanya sunnah, kagak sah. Ada orang menganggap sebagian fardu, sebagian sunnah tanpa menjelaskan. Jadi ketika ditanya ada mana yang wajib pada sunnah, ada yang wajib pada sunnah dalam wudu, tapi dengan jelasin diam aja. Kalau dia orang awam sah menurut ulama. Kalau dia orang alim sah menurut Imam Ibnu Hajar, enggak sah menurut Imam Ramli. Karena kalau dia orang alim harusnya ngejelasin, bukan bilang ada yang wajib ada yang sunnah, tapi dia ngejelasin mana yang wajib mana yang sunnahnya. Yang keempat, kadangkala ada orang menganggap antara usap kepala dan basuh kaki ada yang wajib ada yang sunnah tanpa ditunjuk yang mana. Dia cuma ngomong doang, pokoknya antara usap kepala dan basuh kaki ada yang wajib ada yang sunnah, tapi dengan nunjuk yang mana. Dia ngomong doang begitu, masih sah wudunya. Kalau sampai nunjuk batal wudunya. Karena kita ketahui kan usap kepala dan basuh kaki wajib. Cuman dibilang ada yang wajib ada yang sunnah. Cuman dia kagak nunjuk yang mana, masih sah ya. Ini gambarannya yang ke-7. Ke-8 harus menggunakan air suci mensucikan, yaitu air yang mutlak, air yang jernih, air yang bersih. Kalau dia nggak bersih ataupun nggak jernih karena lumpur yang ada di bawah atau karena lumut, masih sah ya. Kemudian yang ke-9, menghilangkan najis yang nampak, yang kelihatan. Kalau najis yang nggak nampak cukup udah, nggak usah dipikirin. Contohnya gimana? Ente habis berhubungan sama bini, kan pasti ada mandi juga kan, bukan mandi doang. Orang pasti kalau lagi nafsu ada mandi nggak? Ada mandi, nggak mungkin langsung mandi ya, otomatis gitu, nggak ada. Umumnya pasti ada mandi dulu. Nah madi itu kan pasti nempel tuh di paha kita di mana-mana. Mungkin kita nggak sadar, atau kita sadar, cuman karena udah lama kita bingung mana nih. Kan jadi hukmiyah atau namanya. Hukmiyah artinya apa? Najis yang dihukumkan najis karena nggak nampak dengan mata. Nah ini sih kalau usah dipikirin, itu sambil mandi juga hilang udah. Wudu juga sama, kalau najis hukmiyah nggak kelihatan, itu sambil wudu udah nggak usah dipikirin. Ini yang kita bahas yang nampak. Yang nampak harus dihilangin terlebih dahulu, lebih bagus. Kalau dihilangin sambil wudhu masih sah. Kalau sekali basuh langsung hilang, cukup udah, itu dianggap satu basuhan menurut Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i bilang nggak bisa, walaupun sekali basuh langsung hilang, itu baru dihitung ngilangin najis dulu. Baru sekarang 3 kali buat tangan buat ngilangin hadasnya. Yang pertama cuman buat ngilangin najisnya. Nah, seperti itu ya. Yang ke-10 insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Seperti biasa kita kasih waktu untuk bertanya. Fadhlu, bebas pertanyaannya. Silahkan. Fadhlu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sungai juga boleh kalau misalnya lagi deras. Kalau sungai itu kotor, sampah banyak misalnya, limbah kan nggak wujud sampah. Nah, batasnya mana? Ada juga kayak di Bogor, di Curug, sampah ada tapi airnya masih bagus kalau kita lihat. Batas mana sampahnya sungai itu boleh masih kita pakai? Nah, kalau kecampur sesuatu, kalau yang najis sampai berubah, sepakat ya, mau sebanyak apapun kalau sampai berubah. Mau 2 kula kecampuran najis berubah warna atau bau atau rasa, najis gak? Najis. Cuman kan kalau air sungai kan itu lebih dari 2 kula. Yang kecampur itu limbah atau kita anggap sama sampah lah. Ini langsung dianggap najis gak? Dilihat dulu. Kalau itu sungai berubah karena limbah, berubah dan kita yakini bahwa perubahannya karena apa? Karena limbah yang ada, maka nggak bisa dipakai. Langsung dihukumkan sebagai najis. Kalau dia itu sebenarnya emang airnya kayak gitu warnanya nggak berubah, cuman ada limbah juga, ada sampah juga, tapi airnya tetap apa? Bersih jernih, nggak masalah. Itu hukumnya tetap sah dipakai karena lebih dari dua kula. Seperti itu ya. Kan contoh paling gampang yang kemarin kita ajarin tuh, kalau kita punya kolam berenang, pas kita mau berenang ada bangkai gajah di dalam, tapi bangkai gajah, gajah mati di dalam, tapi kita cium nggak berubah baunya, warna masih jernih, kita rasa kagak ada rasa, tetap suci karena lebih dari dua kula.
Cuman pas kita cium udah bau bangkai, udah nggak bisa dipakai. Udah nggak bisa dipakai karena sudah ada perubahannya. Begitu tadi. Tadi yang sedikit tanya, sekarang ada limbah juga, ada sampah juga di sungai. Cuman kelihatannya airnya bersih. Dicium nggak ada aroma, warna emang kayak gitu, dirasa kagak ada rasa, maka tetap suci karena lebih dari 2 kula. Cuman kalau berubah warna atau rasa atau bau, maka langsung dianggap najis. Beda dengan air laut. Kalau air laut memang keluar langsung dari mulut Nabi. Wal hillu wal tuhuru ma'uhu wal hillu mayyitata, kata Nabi. Air laut itu bangkainya halal, airnya suci. Katanya konon dulu itu air laut itu manis, berubah jadi apa? Jadi asin karena dosa apa? Katanya karena ketika Qabil membunuh Habil, langsung berubah air menjadi apa? Asin. Ada yang bilang karena perbuatan Nabi Adam dengan Sayyidatina Hawa makan dari buah holdi jadi asin. Banyak riwayatnya. Intinya air lautnya jadi asin gara-gara perbuatan manusia. Sebelumnya katanya apa? Manis. Ya subhanallah, itulah perbuatan manusia. Makanya kan ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat bicara dalam hati. Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Fatimah, lupa Sayyidatina Aisyah kalau nggak salah. Dia bicara dalam hati kepada seorang perempuan yang mungkin menurutnya dalam hatinya kurang beradab. Nah, perempuan kurang sopan kepada Rasulullah ya. Dia bicara dalam hatinya. Apa kata Nabi? Wahai istriku, yang kamu bicarakan dalam hatimu itu, kalau Allah letakkan di dalam laut, nescaya lautan yang ada di bumi ini akan berbau bangkai. Itu baru bicara dalam hati. Gimana sampai diucapin? Itulah bagaimana Rasulullah menjaga istrinya dan anak turunannya, jangan sampai mereka ngelakuin dosa walaupun dengan hatinya, seperti itu ya. Ada lagi pertanyaan, Fadhil? Silakan. Fadhil. Ini kita itu biasa ada yang masalah dengan gusi ya berdarah, itu gimana? Merasa Ya, gusi berdarah, jadi setelah saya itu kita biasa mudah ada darahnya lagi, kalau kita perlu lagi. Nggak usah. Kita wudhu, kelar wudhu, ternyata gusi kita ada darah. Ulang wudhu nggak perlu. Yang harus kita lakukan apa? Kumur-kumur aja udah hilangin najis ya. Yang penting jangan sampai sholat masih ada darah di mulut. Nggak perlu. Kelar wudhu, kelar kita sholat, mau sholat lagi tiba-tiba mulut kita berdarah, wudhu lagi nggak usah. Karena yang membatalkan wudhu itu cuma 4. Kita udah bahas belum ya? Belum, nanti kita bahas ya. Yaitu apa? Ya, yang keluar dari kubul dan lubur kecuali mani. Yang kedua ketiduran atau kehilangan akal karena tidur, pingsan, mabok, kecuali tidur dalam kondisi apa? Duduk. Yang ketiga menyentuh apa? Perempuan, kulit dengan kulit, perempuan yang bukan mahram. Yang keempat menyentuh kemaluan sendiri atau kemaluan orang lain. Anggap ibu nyebukin anaknya. Dia ada wudhu, batal wudhunya. Kalau menyentuhnya dengan telapak tangan. Kalau dengan ini enggak ya, dengan telapak tangan. Menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain itu baru batal. Selain 4 ini enggak ada ngebatalin. Gusi berdarah kayak makan banyak kayak nggak batal, kecuali habis makan kentut. Nah baru batal tuh. Habis makan mules ya batal itu. Nah, selama kagak enggak membatalkan apa? Wudhunya, seperti itu ya. Ada lagi terakhir. Selamat. Nah, sebenarnya najis basah dan najis kering itu emang sama aja. Kalau najis kering kita angkat tempatnya adalah hukmiyah, najis basah kita lap dulu sampai hilang najisnya apa? Tempatnya jadi hukmiyah. Kan ada pernah ajarin tuh. Kalau ada najis di rumah, tai cicak kayak anak kayak berak sembarangan atau kencing, gimana cara ngebersihinnya? Keringin dulu tempatnya. Kalau ada najis hilangin dulu pakai tisu kering atau pakai lap kering. Hilangin sampai benar-benar hilang, kagak ada bekasnya sama sekali, maka itu ubin disebut najis hukmiyah.
Gimana cara ngilangin najisnya? Cukup ente genangin air di atasnya. Udah suci. Terus air yang di atasnya itu yang genang najis nggak? Enggak. Itu genangkan air yang di atasnya yang digenangin, kalau kena badan ente nggak najis. Udah suci udah itu. Baru sekarang dipel pakai apa? Pakai pel. Jangan langsung dipel pakai pewangi ya. Hilangin dulu najisnya, genangin air bersih di atasnya, baru sekarang dipel. Gitu ya, mau kering maupun basah. Cuman kalau kering kan lebih mudah, tinggal angkat aja najisnya, genangin air di situ. Kalau basah butuh proses, sama aja tempatnya tetap najis hukmiyah, karena sebelumnya kan basah di situ. Kecuali itu najis yang pas jatuh kering, dari awal jatuh kering, maka tempatnya nggak najis hukmiyah, tinggal angkat aja najisnya. Karena rata-rata kayak teh cicak itu kan pas jatuh pasti basah. Cuma lama-lama jadi kering, berarti tempatnya pasti najis hukmiyah. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma haqqil Fatihah wa sirril Fatihah وبكرامة الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين يا ربي أسمع فقد وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه كنبي وآله وصحبه رجال توسل والحمد لله والتناهي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Power off.